agama tahun 92. Lalu saya aktif di Komsel Gereja, terus berkembang lagi ke Komsel Interdenominasi, lalu diajaki Komsel sama teman saya, dia minta untuk bisa belajar tentang firman Tuhan. Ya walaupun saya masih bertobat baru, tapi saya mencoba untuk ayo sharing bareng-bareng. Karena firman Tuhan itu apapun yang kita pelajari, baik sedikit ataupun banyak, itu akan mendapatkan buahnya di dalam diri kita. Ya, pemahaman kita akan terus diperbanyak dan terus ditambah oleh Tuhan. Nah, dalam perjalanannya itu saya selalu ketemu dengan orang-orang yang usianya jauh di atas saya. Jadi sampai pada satu saat saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, boleh enggak kalau saya tuh minta saya ini bisa ketemu dengan orang-orang yang minimal usianya sama atau lebih muda dari saya, karena saya juga pengen bisa sharing dengan mereka. Nah, berjalannya waktu itu dari 92 sampai singkat ceritanya tahun 2005 saya bertemu dengan almarhum Pak Henry, ya, Henry Purwanto. Ketemu, lalu saya diajak ngobrol, lalu saya diceritain soal apa itu FGP MFI. Lalu akhirnya singkat cerita saya datang ke chapter tubuh dan saya diplot sama Pak Henry itu untuk jadi wakilnya Pak Setiawan. Jadi presiden chapternya tubuh itu Pak Setiawan. Sampai menjelang berakhirnya tahun 2005, Pak Henry almarhum itu dengan Pak Hartono itu yang duduk di belakang, dia itu berdua ngajak ngobrol-ngobrol saya untuk membentuk satu chapter anak-anak muda. Nah, jadi apa yang saya pergumulkan dari tahun 92 itu akhirnya dijawab Tuhan tahun 2005 akhir dan terrealisasi tahun 2006. Bulannya itu sekitar akhir Januari atau awal Februari. Jadi terbentuklah chapter yang waktu itu namanya Yosua chapter. Nah, Yosua chapter itu saya jadi koordinatornya sekaligus menjadi presiden chapternya. Tapi menjelang tahun kedua itu sepertinya dari pusat gak boleh pakai nama tokoh Alkitab. Akhirnya karena pertemuan itu di rumah saya, maka namanya jadi chapter Green Garden. Puji Tuhan, sampai sekarang dari 2006 sampai 2025 19 tahun. Dari generasi pertama yang sampai sekarang ini sudah bermetamorfose menjadi generasi keempat. Jadi dari berbagai macam member, yang pasti membernya Green Garden itu lulusan CMN semua. 1, 2, 3, yes. Kurang banter. 1, 2, 3, yes. Jangan Mbak Putri ya. 1, 2, 3, yes gitu ya. Nah, jadi saya tidak mau berlama-lama, tapi begini ya, Bapak Ibu, bahwa chapter Green Garden bisa sampai 19 tahun itu bukan karena kita pandai, bukan karena kita hebat. FGP Man Strong Lord. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan buat timnya Jatim 1 ini ya, sudah mau
datang ke Jogja memberkati kota Yogyakarta ini. Amin. Gitu. Padahal yang lain-lain pada mau nitip ke Jogja belum saya terima. Tapi ini tahu-tahu langsung aja ini Surabaya, langsung masuk begitu. Edo yang bilang sama saya, oh ya sudah tuh gitu. Tapi puji Tuhan lah, chapter Great Garden ini chapter yang bagus, ya. Di dalam bayar big member bagus, di dalam kegiatan chapter juga nggak pernah miss gitu, ya. Untuk chapter Great Garden ini termasuk chapter yang sehat sekali, ya. Jadinya ya puji Tuhan sekali chapter Great Garden ada Edo, ya ini calon pemimpin ini next, ya. Nah, dia sangat setia juga mau melayani di wadah FGB ini, nggak mudah. Kalau untuk IM kayak Edo masih mau setia melayani di FGB ini, ya. Karena Edo juga, ya puji Tuhan lah. Edo ini sebenarnya sudah bukan jadi chapter presidennya Great Garden harusnya, karena dia sudah jadi direkturnya Youth jadi kemarin. Jadinya untuk Great Garden saya minta untuk segera cari penggantinya, ya. Gitu. Dan terima kasih juga kepada semuanya anggota FGB yang mau datang hadir di sini, terutama Pak Bagus, ya, yang terus tetap setia dia melayani di FGB di chapter Great Garden ini, dan Ibu juga, ya, terima kasih Bu, karena ada Pak Bagus ini regional Yogyakarta untuk ibadah doanya hidup kita, karena ada Pak Bagus dan ada Pak Hartono juga itu yang hadir. Terima kasih Pak Hartono, itu direkturnya doa. Kita di Jogja ada ibadah doa juga. Ya, terima kasih kepada pihak tuan rumah yang sudah menerima kami dengan baik di jamu makan gudeg tadi. Walaupun dari Pak Regional Presiden Jogja tadi ngomong belum siap untuk menerima Surabaya, tetapi ternyata kita terpilih di sini itu semua adalah kemurahan Tuhan. Amin. Pada malam hari ini saya mencoba memperkenalkan yang diundang bicara adalah Bapak Kustiono RPP 2, tetapi tadi ada disebut bahwa yang diundang satu, yang datang 10 orang. Maka saya akan perkenalkan yang pertama Bapak Andi Suteja sebagai Regional Presiden Jatim 1. Mohon. Bapak Andi Suteja datang ditemani dengan Ibu. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ferry Britania yang menjabat sebagai RDD Early Hospitality yang baru di Jatim 1. Silakan Pak Ferry Britania membawa istri juga, bisa mohon berdiri. Selanjutnya pembicara utama nanti Bapak Kustiono yang baru menjabat RPP 2 Jatim 1. Mohon berdiri. Ditemani oleh istri terkasih Ibu Ferry. Selanjutnya saya perkenalkan Bapak Wanto sebagai Presiden Chapter GM Kasih. Apa yang dimaksud dengan GM? Karena semua ada sejarahnya. GM adalah jembatan merah. Jadi chapter ini dulu berdiri namanya Jembatan Merah Chapter. Setelah itu beranak pinak, bercucu, bercicit. Nah, muncullah GM Kasih, GM Kesabaran, GM Sukacita, banyak sekali. Pak Wanto beruntung terpilih sebagai Presiden GM Kasih, dan hari ini, malam hari ini beliau membawa istrinya. Saya perkenalkan satu lagi teman baru saya yang mungkin nanti akan memberikan kesaksian. Beliau datang dari tempat yang sangat jauh, dari Thailand.
namanya Hadi Wijaya. Beliau, terima kasih Pak Hadi Wijaya. Beliau itu lama di Taiwan, tetapi dia cinta kampung halamannya Surabaya, maka dia kembali Surabaya. Jadi kalau nanti bahasa Indonesianya kurang baik, mohon dimaafkan. Karena sehari-hari dia ngomong Mandarin. Nanti dia akan berarti di sini. Oke, terima kasih. Saya mendapat tugas untuk membawakan visi dan misi daripada FGBMI. Apa itu visi dan misi daripada FGBMI? Visi FGBMI ini ditemukan oleh Demos Zakarian, seorang Armenia warga negara Amerika. Beliau adalah seorang pengusaha ternak yang mempunyai kerinduan. Kenapa di gereja-gereja kok tidak ada pria? Umumnya wanita dan anak-anak. Maka Demos Zakarian mempunyai kerinduan untuk mengajak para pria berfellowship, kumpul-kumpul supaya dimenangkan untuk bisa memuliakan Tuhan Yesus. Maka Demos berinisiatif untuk mulai mengundang teman-temannya, kolega-koleganya di satu hotel untuk makan malam. Tetapi mengecewakan karena banyak yang diundang, tetapi sedikit yang datang. Tapi Demos tidak putus asa, terus dia berfellowship seperti malam hari inilah makan-makan begini. 1 tahun kemudian dia betul-betul putus asa. Wes gak FGB-an bubar aja. Akhirnya dia ngomong ke istrinya yang namanya Rose. Rose, kayaknya gak main ini FGB ini, dibubarin aja kan. Nah, tapi Rose adalah seorang yang taat pada Tuhan Yesus, pendoa yang baik, maka dia mengajak Demos untuk bisa bertanya dulu pada Tuhan. Kita doa dah malam hari ini dah, jangan main bubar-bubar dah. Maka pada malam hari itu mereka berdua diiringi denting piano daripada Rus. Demos bersujud dan seolah-olah rohnya diangkat ke angkasa. Diperlihatkan kepadanya 5 benua, jutaan pria yang mukanya letih, pucat, lesu, tidak berpengharapan. Dan terdengarlah suara di dalam roh. Demos, yang sebentar ini kau akan lihat. Maka 5 benua diputar, ditampakkan kembali wajah pria-pria yang tadi pucat, letih, lesu, tidak berpengharapan itu bersukacita dan tangan tengadah ke atas memuliakan Tuhan. Maka Demos dan istrinya yakin ini bukan dari manusia, tapi ini adalah dari Tuhan. Maka Demos makin lama makin rajin untuk menggerakkan FGB ini, dan banyak sekali yang dimenangkan sampai full gospel ini menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Dan visi ini adalah bagaimana kaum pria itu, para pengusaha, para pekerja, para pria-pria ini bisa dibebaskan dari keterikatan dan belenggu. Keterikatan apa? Narkoba, seks, kehidupan bebas, perjudian, dan macam-macam yang buruk-buruk itu. Keterikatan. Orang tuh kecanduan seperti orang merokok, kecanduan tidak bisa lepas. Orang narkoba tidak bisa lepas. Orang main perempuan tidak bisa lepas. Keterikatan. Maka kita di Full Gospel berusaha membebaskan para pria ini dari keterikatan yang kurang baik dan belenggu dosa. Tugas kita sekarang terus ke misi. Jadi misi daripada Full Gospel adalah bagaimana kita mengajak para pria segala bangsa untuk bisa menjadi pengikut Kristus. Dan kedua, bagaimana kita mengajak kembali para pria yang dulunya kena Kristus, tetapi karena satu dan lain hal dijak temennya, mungkin ditipu koleganya atau usahanya bangkrut dan sebagainya, dia meninggalkan Kristus. Tugas kita mengajak kembali pria-pria yang dulu sudah kena Kristus untuk kembali menjadi pengikut Kristus. Yang ketiga, kita membantu para orang percaya di dunia di luar daripada gereja. Itu banyak pengusaha-pengusaha yang hidupnya tidak benar. Kita berusaha menenangkan mereka dan mengajak mereka itu untuk bisa mengikut Kristus. Kita ajak mereka ke gereja yang mana mereka suka untuk bisa menang. Kita tidak boleh menentukan harus gereja saya, harus gereja ini, tidak bisa. Karena Full Gospel adalah interdenominasi. Kita tidak mengenal satu denominasi gereja. Ada Advent, ada Protestan, ada Pentakosta, ada Katolik, dan lain-lainnya. Maka kita mengajak dia untuk bisa dibaptis di dalam air, dibaptis dalam roh,
Dibaptis dalam roh itu pernah saya alami dan banyak orang bertanya, kenapa dibaptis roh? Apa roh itu bisa membaptis? Saya pernah menghadapi lawatan daripada Roh Kudus yang luar biasa, sukacitanya di dalam diri saya. Waduh, bahagia sekali saya. Itu tidak pernah saya temukan kebahagiaan itu di dalam kehidupan saya mulai dari lahir sampai seumur sekian. Itu adalah momen yang luar biasa dan itulah saya merasakan suasana surgawi. Dan itulah yang dinamakan kita dilawat oleh Roh Kudus. Bukan dibaptis Roh Kudus, baptis bukan. Gitu. Nah, kita juga menyelenggarakan persekutuan seperti pada malam hari ini, namanya couple dinner ini. Yang berikutnya, misi adalah kita menyelenggarakan persekutuan yang lebih besar lagi untuk memenangkan para jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan Yesus tapi tidak menemukan salurannya. Kita menemukan mereka, mempertemukan mereka di dalam acara yang lebih besar. Kita sebut dengan outreach meeting. Maka di sana banyak jiwa-jiwa baru yang bisa dimenangkan dan akhirnya bisa menjadi member daripada Full Gospel dan membantu kita-kita ini regenerasi untuk bisa menyangkut jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Demikian visi dan misi daripada FGP Member. Terima kasih Tuhan berkati. Yo, kepak-kepak tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, satu dua, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Belum ya? Oh, masih kena makanan tadi. Oh iya, betul. Masih takut sentil, Pak. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, satu dua, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kiri, goyang-goyang kaki, angkat kaki kirinya. Digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama. Goyang kiri, satu dua, goyang kanan, satu dua, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Orang terbahagia di dunia. Yes. Saya, itu kamu, itu kita semua. FGP Men, Be Strong and the Lord. Karena di sini ada LF, Be Strong and the Lord. Yes, kita berikan applause yang luar biasa. Luar biasa, saya hadir di tempat ini merasa ada satu penghormatan dari Pak Bagus. Biarpun agak mempersiapkan ya, tapi kita tetap mau untuk melakukan ya Pak. Yang pertama, saya mewakili dari Regional Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun untuk chapter Green Garden. Kita berikan applause yang luar biasa. Perjalanan di dalam
chapter Green Garden selama 19 tahun tidak mudah. Karena 19 tahun itu sudah termasuk yang sudah mapan. Bukan anak kecil lagi ya Pak Bagus. Tapi saya percaya di dalam perjalanan chapter Green Garden selama 19 tahun ini juga tidak mudah. Dengan kata bahasa lainnya, tidak ujuk-ujuk, tidak langsung menjadi chapter solid selama 19 tahun. Perjuangan-perjuangan yang diberikan kepada seluruh pengurus chapter yang ada di Green Garden, saya melihat luar biasa. Suka duka, rintangan apa yang ada pasti selalu ada di dalam perjalanan untuk melalui sampai 19 tahun chapter Green Garden terlaksana sampai saat ini. Tadi dikatakan sama Pak Bagus pada tahun 2005 atau 2006 saya bersama mengikuti. Ini ada saksinya senior kita yang di belakang Pak Hartono. Kita berikan aplaus untuk Pak Hartono. Karena luar biasa selalu memberikan satu support semangat untuk kita lebih maju di dalam wadah full gospel. Dan tak lupa juga almarhum Pak Henry yang saat ini sudah dipanggil Tuhan. Dan saya percaya melalui beliau orang tua ini luar biasa. Sampai saya bisa berdiri di tempat ini, ada juga bagian Pak Hartono dan Pak Henry yang memimpin saya. Dulu saya mau berdiri di depan aja, secara manusia kita sudah mungkin kakinya deg-deg, hatinya deg-degan. Itu tidak salah. Semua orang tuh pasti merasakan di dalam satu proses untuk kita tuh mau maju, kita tuh mau dibentuk. Karena dibentuk itu tidak mudah. Ya, kita tanah liat kalau dibentuk untuk menjadi panjuran yang bagus. Kita mau dibanting, kita mau diolah, dan kita mau dibakar. Itulah kita, Full Gospel Man Yogyakarta Regional. Kita berikan aplaus buat dia. Saya percaya di dalam perjalanan Pak Bagus untuk terus melakukan chapter Green Garden sampai saat ini ada di dalam perjalanan mereka itu sebelumnya juga suka selalu ada ya Pak Bagus ya. Saya mengingat dan saya ada satu kenang juga untuk Pak Bagus. Waktu itu kadang sering ke tempat saya bersama Pak Hartono dan Pak Henry. Dan waktu datang ke saya, kebetulan anak-anak saya ini waktu itu ada bersama rekan-rekannya. Teman-teman sekitar ada sekitar 3-4 orang. Nah ini dia mengatakan Pak Bagus bilang dalam saya, Osim, apa Pak? Ayo budak-budakmu ini dibimbing masuk di dalam satu yud. Yang tak saya lupakan itu Pak Bagus bilang sama kita. Dan perjuangan Pak Bagus itu tidak hanya bicara, tetapi dia melakukan di dalam terus mendidik anak-anak saya di dalam satu yud yang ada di ladang itu, di dalam satu anak saya yang ada dan sama rekan-rekannya. Terima kasih Pak Bagus atas pimpinannya, dan saya percaya Tuhan tahu dan Tuhan pasti memberkati juga Pak Bagus. Sampai saat ini ya, terima kasih. Sampai saat ini memang anak saya waktu itu masih SMA ya, tetapi setelah dia menikah saat ini juga sudah menjadi anak 2. Dan dia ada juga keluar tidak dari di Jogja, tapi saya percaya dia terus tetap selalu ingat akan Allahnya yang di surga. Luar biasa yang saya lihat di dalam satu komunikasi dengan kita, dia selalu segala usaha apa yang dikerjakan selalu mengandalkan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita tidak mampu, tetapi di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Secara manusia nggak bisa, nggak mungkin dengan secara dunia yang ada saat ini. Tetapi kalau bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Pasti bisa. Karena kita percaya dan yakin bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di samping itu memang perjalanannya Pak Bagus waktu itu
pada tahun itu tuh chapternya juga belum begitu banyak ya Pak ya. Kadang-kadang saya juga istilahnya masih menjadi presiden chapter ada di Kusuma Negara yang saya ingat ya. Pak Bagus juga ada melayani juga, ada chapter Tugu, chapternya yang saya ingat juga ada di Malioboro itu OSIN. Pak Yundi itu yang benar-benar membangkitkan kita. Pak Yundi itu luar biasa karena saya bisa diangkat menjadi presiden chapter untuk mengurusi chapter yang ada di Kusuma Negara itu karena saya datang di persekutuannya Pak Yundi. Itu yang luar biasa untuk saya sampai saat ini. Saya ada Pak RP dan dipercayai untuk terus mendampingi mereka untuk sebagai kepanjangan tangan Pak RP. Dan saya percaya bukan menurut kekuatan gagah saya, tetapi saya terus tetap mengandalkan Tuhan. Dan sini dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, Pak Bagus perjuangannya luar biasa sampai saat ini terjadi sampai ulang tahun ke-19 tahun. Tetapi kita melihat di ayat ini ya, aku yang menanam, tetapi Apolos yang menyiram. Tetapi Allah kita yang memberi satu pertumbuhan. Yes. Tetap mengandalkan Tuhan, kita luar biasa. Terus kami dukung pelayanan Pak Bagus ada di Green Garden beserta Pak Edo, presiden chapternya, maju terus, pantang mundur. Bagian kita lakukan, tetapi kita percaya ada bagian satu yang tidak bisa lakukan, bagian Allah kita yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terjadi suatu hal yang penting dalam keluarga saya, itu satu keluarga itu kita terima Tuhan sebagai juru selamat dan dibaptis satu hari itu seluruh keluarga ya. Nah, itu hari yang paling penting dalam hidup saya. Kemudian setelah menerima Tuhan, setelah lulus SMA saya punya kesempatan keluar negeri. Pertama ke Guangzhou untuk belajar bahasa ya. Terus kemudian 2 tahun di sana saya ke Taiwan. Jadi di Taiwan itu mulai tahun 1995 ya sampai 2010 saya di sana. Jadi 15 tahun. Jadi saya sekolah di sebuah universitas di Fengjia University. Kemudian lulus saya nggak mungkin pulang. Ya, kemudian di sana kerja di sebuah perusahaan agen tenaga kerja TKI. Ya, tugas saya membimbing TKI yang datang dari Indonesia ke Taiwan. Jadi mulai awal mereka sampai di Taiwan, saya menjemput, kemudian antarin ke medical, kemudian ke imigrasi untuk bikin surat izin permit tinggal, kemudian saya ajak dia ke majikan, kemudian setiap bulan saya ke sana, saya ajarin dia, saya hitung gajinya, ya, atau kemudian kalau sakit saya ke dokter. Terus habis itu sampai dia 2-3 tahun finish kontrak, saya jemput, saya anterin ke bandara untuk pulang. Itu tugas saya sampai tahun ke-9 saya menikah. Saya menikah tahun 2008. Kebetulan istri saya berwarga negara Taiwan ya. Terus kemudian saya setelah ngurus semuanya balik ke Taiwan untuk siap-siap tinggal di sana, menetap di sana. Kemudian 2 tahun kemudian, dari 11 tahun saya kerja, saya merasa kok hidup saya ini kok hampa, kosong gitu ya. Kenapa? Kok tiap hari itu dari rumah ke tempat kerja, ya toh. Lalu itu dari rumah pulang ke tempat kerja. Terus kadang-kadang Sabtu Minggu juga nganterin para TKI ke dokter, ya toh, atau mungkin mereka ada masalah perkelahian apa. Jadi hidup saya ini kayaknya nggak ada guna gitu ya. Saya merasa itu kok seperti ini. Kemudian tahun 2010 saya memutuskan untuk ingin pulang ke Indonesia ya. Nah, di sana pada waktu saya ingin pulang, saya bilang sama teman-teman di sana, 99% semua mengatakan kamu ini nggak salah. Ya, kamu di sini sudah mapan ya. Saya, istri sudah kerja, sudah penghasilannya juga lumayan. Terus kalau mau pulang di Indonesia kan merintis dari awal, ya. Jadi kita sering mengatakan kalau kita sudah lama di sana itu kita kayak renang di lautan sudah sampai tengah. Mau balik, kok jauh ya. Tapi kalau mau diterusin di sana, kok kayaknya ini nggak tahu ujungnya itu sampai kapan gitu. Tapi ya pada waktu itu saya punya iman, saya
saya percaya Tuhan pasti yang menuntun saya. Nggak mungkin Tuhan itu membiarkan kita ya. Jadi saya waktu pulang, saya buka usaha depo air minum isi ulang, ya udah kecil-kecilan, jual air minum paling simpel ya. Saya nggak nyangka Tuhan begitu memberkati saya ya. Tahun 2020 pada waktu pandemi, ya saya nggak bisa kemana-mana, saya tetap jaga depo itu, dan akhirnya Tuhan memberkati, omsetnya itu berkali-kali lipat naik. Ya, sampai tahun 2022, kemudian saya serahkan depo itu ke seorang kepala depo. Ya, jadi saya ya ingin usaha-usaha yang lain, bisnis yang lain, karena saya tahu kalau saya depo isi ulang terus, lama-lama ini kan perubahan zaman ini tambah cepat ya. Ya. Mungkin 10 tahun lagi orang-orang sudah punya penyaring air di rumah sendiri, jadi nggak mungkin beli air. Makanya saya untuk memastikan perekonomian saya di masa depan, saya harus punya bisnis baru. Tapi saya bingung juga mau bisnis apa, ya kan? Pada tahun 2023 saya ditemukan seorang profesor dari Taiwan. Beliau ini sudah mendalami bisnis e-commerce selama 20 tahun, ya. Jadi dari 2004 sampai 2024. Ya, dan beliau juga cukup sukses. Beliau juga di dalam Tuhan. Jadi saya percaya. Kemudian saya partneran dengan beliau, ya kan. Kemudian saya menjalankan bisnis ini juga. Dan anehnya pada tahun 2024 itu secara saya nggak nyangka ya, saya bisa ketemu dengan seseorang namanya Alex di Jakarta. Saya nggak kenal Alex ya. Kenalnya itu pada waktu di Jakarta, saya dengan dengan Profesor Lee ini, saya menghadiri konferensi di Jakarta, dijemput sama Alex. Kita nggak kenal, terus dianterin, dijamu makan, dianterin. Saya bilang, wah orang ini kok baik banget ya. Kita nggak kenal sama sekali loh. Terus nggak tahunya baru tahu kalau beliau ini dari Full Gospel gitu. Kemudian saya malam dianterin ke hotel, kita kembali dipulangin ke hotel. Terus saya bilang, Alex kalau kamu ke Surabaya, kamu cari saya ya. Dalam hati saya ingin balas ya. Dan seminggu kemudian beliau datang ke Surabaya dan kontak saya. Terus saya bilang, kamu di mana? Terus saya jemput dia di hotel. Terus saya diajak, malamnya itu diajak ke persekutuan ya Full Gospel di City chapter pertama ya. Terus kemudian besoknya baru ke ini ke Stick Hut, restoran Stick Hut, ya kan, diajak makan sama beliau. Dan baru saya tahu ini adalah organisasi perkumpulan para pengusaha namanya Full Gospel ya. Nah, setelah saya di sana, saya mengerti Full Gospel ini, saya mulai aktif, saudara. Saya tiap pertemuan saya nggak pernah miss, saya ikut, ya saya ikut dan saya bertumbuh di organisasi ini. Kenapa? Karena saya sering dengan sharing, ya, dari para senior, kemudian kesaksian yang membangun juga, ya kan. Terus saya ini bertumbuh, ya. Saya merasa kok Tuhan itu baik banget. Kenapa? Karena bisa saya menjalankan bisnis ini, saya perlu seperti ini sosialisasi, ya. Saya perlu di dalam koordinasi, di dalam tim itu perlu. Nah, makanya Tuhan tahu kelemahan saya di sini, makanya Tuhan itu mempertemukan dengan wadah Full Gospel ini. Dan di tahun 2025 ini puncaknya, dari pendiri namanya Pak Hadi Pranoto, pendiri Blessing Chapter, beliau ini menelpon saya, beliau bilang, kamu jadi presiden chapternya Blessing ya. Saya kaget, ya, loh, saya ini baru, ya kan, saya bilang saya belum siap gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan itu bukan mau orang yang pintar ya. Tuhan cuma ingin orang yang mau, ya. Asal kita mau, Tuhan pasti memakai kita yang luar biasa ya. Dan saya percaya tema tahun ini dari Full Gospel, Time to Level Up, itu untuk saya ya. Karena apa? Kita semua juga harus perlu kita naik level ya, teman-teman. Saya percaya dengan Full Gospel ini kita semua pasti akan naik level untuk yang lebih tinggi ya. Sekian dari saya dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Be strong in the Lord. FGB Man. LOF. Be strong in the Lord. Dari Jawa Tengah kok tidak ada suaranya? Apa ada LOF di Jogja? Tanya. Sekali lagi ya, Jawa Tengah semangat ya. LOF. Be strong in the Lord.
Pistol gelap. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 pada chapter Grand Garden ini. 19 dan umur yang sudah matang, sudah melahirkan berapa anak ini chapter ini? Ada melahirkan anak atau belum? Dulu pernah Pak? Oh dulu ya? Dulu ya, di awal-awal itu pernah. Oh sekarang belum. Kita waktu itu lagi proses lagi berkembang, jadinya jajarnya tidak terbentuk, tapi ada diambil dengan beberapa orang lagi. Tapi member-member kita yang di chapter-chapter itu semua masih pelayanan semua, ya. Tapi sudah tersebar, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Medan gitu Pak. Ya teman-teman, dulu waktu aku lulus PS tahun 2015, saya ditangkap di FGB. FGB ini seperti singa yang mengaum-ngaum, begitu lulus pasti langsung ditangkap. Kalau di Surabaya, ya, mungkin di Jogja mungkin sama ya. Nah ketika baru di chapter itu mesti lolak saudara, tidak bisa apa-apa, berdoa aja terpatah-patah saudara, apalagi bersaksi atau sharing ya. Baru ikut berapa bulan sudah ditunjuk suruh doa sama presiden, rodaknya minta ampun saudara, sampai keringet dingin itu keluar, sampai ngomong itu mendak itu dulu. Mungkin presiden kita sampai ini Pak Bambang sama ya Pak Bambang ya. Ya itu kalau saudara hari ini ngomong mistik lokap ragam, terus hubungan dengan orang tidak bisa ragat, datang di full gospel saudara. Disinilah pendidikan yang sebenarnya, pendidikan agar kita bisa bergaul, bisa ngomong, bisa sharing, hanya di full gospel. Di tempat lain tidak ada saudara. Ya pun di gereja di mana tidak ada. Disinilah pemuritan sejati di full gospel. Amin saudara. Amin. Nah saudara, ketika saya di full gospel, presiden saya mendidik saya ya, disuruh doa, setelah disuruh doa, disuruh sharing. Nah, sharing itu tambah dekatnya luar biasa saudara. Kita tidak pernah belajar Alkitab, tapi puji Tuhan saya bisa melaluinya dan akhirnya saya diangkat jadi presiden chapter. Kalau di full gospel ini upama perusahaan saudara, kita semua ini adalah sales-salesnya full gospel saudara. Mau saudara? Dan kalau sebuah perusahaan pasti ada targetnya saudara. Di full gospel targetnya sangat ringan saudara. 1 tahun hanya 1 jiwa. Apakah di Jogja sama? Sama ya. 1 tahun 1 ini sangat ringan saudara sebetulnya ya. Kita 1 chapter itu berapa orang? Kalau di tempatku banyak saudara, ada 30 lebih. Iya. Kalau di Green Garden. Ya. Green Garden. Green Garden ini berapa orang? 12. 12. Ya kalau laki perempuan atau Laki aja. Laki aja. Laki aja. Ya. Oh berarti perempuannya tidak ikut ya? Enggak. Kalau di tempatku perempuannya ikut, jadi double, jadi Paket komplit. paket komplit ya. Nah, ketika kita di full gospel ini saudara, kita diwajibkan untuk mencari jiwa, untuk kemuliaan Tuhan saudara. Kalau kita sudah merasa kita diselamatkan, kita di full gospel dididik, jangan lupa kita bagi berkat bagi banyak orang saudara. Ketika kita melihat sekitar kita letih lesu, mari kita sama-sama kita ajak ke full gospel saudara. Pasti akhirnya dia tidak letih lesu lagi dan bersemangat saudara. Dan puji Tuhan saudara, ketika saya memimpin di JMKC ini, saya dapat 10 jiwa saudara. Nah 10 jiwa itu bukan saya aja. Jadi ketika saya memuridkan orang itu memuridkan lagi, dan itu terus multiplikasi, akhirnya sampai 10 jiwa selama saya memimpin saudara. Dan akhirnya diperpanjang zaman untuk sampai 2028 kan ya. Nah, mungkin teman-teman juga sama. Kita di sini
dimuridkan bukan untuk kita sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan dengan Yes. cara memuridkan orang lain. Amin. Ya. Mungkin sekian persaksian saya. Kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, makanya kita bisa dipanggil di Full Gospel ini. Tidak semua orang bisa dipanggil di sini, saudara. Inilah pilihan Tuhan. Kita inilah orang-orang yang paling bahagia di dunia karena kita sudah dimenangkan di Full Gospel ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Wisdom the Lord. LOF. Wisdom the Lord. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk undangannya dari Pak Edo, juga dari Bapak-bapak sekalian, kami dari Surabaya. Tadi sama Pak Agus sudah dikenalkan juga. Nama saya Kusdiono, saya memiliki satu istri, yaitu Felina. Saya punya 2 orang anak. Yang pertama cewek, sudah lulus kuliah, dia sering membantu istri saya membuat kue. Yang kedua masih kuliah di Malaysia, laki, semester 3, semester 2 ya. Saya bekerja dalam bidang saya di packaging styrofoam. Ya, sedangkan istri saya di bidang kuliner. Ya, sedikit perkenalan aja. Mungkin nanti saya bisa di-cut ya kalau saya terlalu panjang ya. Ini waktunya sudah molor setengah jam. Seharusnya di jam 8, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu saudara sekalian, kita seringkali sekarang mendengar time to level up. Ya, saya mau tanya dulu, menurut Pak Edo, time level up itu apa Pak Edo? Waktunya bertumbuh, Pak. Bertumbuh apa? Ya, kalau di FGP siap ditugasi, siap melakukan tugas yang lebih besar. Tergantung perintahnya komandan, Pak. Mantap. Pak Bagus. Apa? Time level up. Time level up. Time To level. to level up. Oh, to level. Maksudnya apa? Untuk naik tingkat, naik level, Level kemana? Level apa? lebih tinggi lagi dari sekarang. Oke. Ya, Jadi terima dulu chapter presiden, sekarang field rep gitu Pak. Oke. Jadi seringkali kita mendengar time to level up. Apa itu time level up? Memang level up itu naik kelas ya Pak ya. Jadi kita akan terus bertumbuh, kita akan terus meningkat. Ya. Tetapi apa yang mau ditingkatkan di dalam pada Full Gospel ini apa? Tadi saya mendengarkan dari kesaksian dari teman-teman yang sudah regular presiden kita juga Pak Kwang, ini 19 tahun gitu. Saya rasa sudah luar biasa Cepet Jogja ini ya, sudah bertumbuh luar biasa ya, sudah beranak cucu, beranak pinak ya. Terus apa yang mau ditingkatkan itu apa gitu ya? Jadi tadi saya pikir-pikir lagi, sebenarnya nggak perlu lagi saya membawakan renungan ini karena semua sudah tercakup ya sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi saya percaya di dalam pada Full Gospel ini kita memang harus terus meningkatkan level kita, Pak. Ya, kita baca satu firman ya di Filipi 4 ya. Filipi 3, sorry. Filipi 3 ayat 12 sampai 14 ya. Filipi 3 ayat 12 sampai 14 saya bacakan. Ini Rasul Paulus yang ngomong ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Nah, ini yang harus kita camkan ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bukan orang yang sempurna. Dia masih mengejar hal yang surgawi. Di dalam ada Full Gospel pun, kalau kita sudah menganggap bahwa kita sempurna,
kita merasa diri kita sudah cukup. Aku cukup jadi presiden chapter kok, ya sudah mandek. Tetapi kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menganggap dianya sudah sempurna, tetapi dia tetap berlari mengejar ke depan. Bagaimana dengan chapter-chapter kita, baik itu dari Jatim maupun di Jogja? Ada 4 hal ya yang harus kita tingkatkan. Saya rasa Bapak Ibu pasti pernah dengar ya, yang namanya FAST. F-A-S-T. FAST. Yang pertama, FAST, faithfulness. Apa itu faithfulness? Kesetiaan. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa perkara dalam hal yang kecil, Tuhan memberikan hal perkara yang besar. Tadi Pak Gus bilang dong, jadi presiden chapter, jadi Firep, ya. Saya bergabung dalam Wadah Full Gospel tahun 2001. Jadi sekarang sudah 24 tahun, nggak kerasa ya. Saya 2001, saya nggak ngerti Full Gospel itu apa, nggak ngerti. Podo teman-teman sama, nggak ngerti. Memang saya tahu, saya kenal sama Pak Bernard, Insinyur Bernard itu karena saya kerja dulu di pabrik Wing Surya. Pak Bernard itu masih kiparnya pemiliknya Wing Surya. Saya kenal Pak Bernard, saya tahu. Tapi saya nggak pernah tahu Full Gospelnya apa. Yang saya tahu itu pengusaha-pengusaha yang besar-besar, yang sukses-sukses. Saya 2001, saya diajak teman saya Pak Hadi Pranoto. Dia sebagai BPMJ keliling Indonesia waktu itu di BOD. Saya jadi bendahara waktu itu. Pada waktu itu saya jadi salesman. Saya 2001 jadi bendahara, diangkat jadi presiden chapter, jadi VREP, RD, RDD, RDIF dan LIF. Sekarang saya dapat sama Anies Reja sebagai RVP. Bukan saya cari jabatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, jangan cari jabatan di Full Gospel. Tetapi bagaimana kita sebagai FCB-men atau LOF itu menjalankan fungsi kita. Kita sebagai punya jabatan tetapi tidak berfungsi, bojai, percuma. Ya, percuma. Jadi bukan kita mencari jabatan, tetapi saya menunjukkan bahwa dari hal yang kecil kita lakukan, Tuhan pasti berikan hal yang besar. Saya waktu bergabung dalam Full Gospel, saya sebagai seorang salesman. Saya sebagai bendahara, Pak Hadi Pranoto sebagai presiden chapter. Kita setahun bisa 3-4 kali outreach meeting di restoran. Waktu itu di Bon Cafe, tahu ya Bon Cafe ya, Bon Ami, Bon Cafe, steak yang di Surabaya. Setiap kali kita makan seperti gini, keuangan habis misalnya 1 juta, tapi pendapatan paling 600.000. Saya di Full Gospel belajar untuk memberi, menabur. Dan pada waktu itu saya ngomong sama diri saya sendiri, kalau saya bergabung dalam kelompok komunitas pengusaha, nanti saya sudah jadi pengusaha. Itu impian saya pada waktu itu 2001. Tapi ya puji Tuhan, karena berkat Tuhan memberikan kepercayaan pada saya memiliki usaha sendiri sampai sekarang dengan karyawan 30 orang. Itu bukan karena saya, tetapi karena berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang pertama, faithfulness, kesetiaan. Lakukan hal yang kecil, lakukan. Saya pada waktu pertama kerja, saya lulus SMA, saya tidak bisa kuliah karena bapak saya bangkrut, saya tidak bisa kuliah. Saya pernah kerja di Gerbang Jepun, tahu Pasar Atom ya, masih tahu Pasar Atom. Saya jaga toko, saya jadi kuli. Saya ngeledek, tahu ngeledek ya. Itu saya pernah ngeledek dari Gerbang Jepun sampai Pasar Atom, siang-siang. Bapak Ibu lihat kan saya kan nggak nengok dia, malu Pak, jujur saya malu. Saya ketemu teman saya sembunyi. Saya jadi kuli di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Wadah Full Gospel ini kita belajar satu hal, kesetiaan. Tuhan tidak melihat orang yang
orang yang kaya, orang yang wah. Tapi Tuhan melihat hati kita, loyal kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari kesetiaan, ya, dalam hidup kita. Kalau kita mau diangkat Tuhan lebih tinggi, setialah dalam hal kecil. Dalam keluarga juga sama. Kalau kita dengan istri kita tidak setia, bagaimana kita bisa memimpin perusahaan kita, bisa memimpin sektor kita? Omong kosong. Karena yang paling penting dalam keluarga kita, sebelum kita melangkah keluar melayani Tuhan. Jadi apa yang mau kita tingkatkan? Yang pertama, faithfulness, kesetiaan. Yang kedua, fast, yang A, akuntabilitas. Apa akuntabilitas? Bisa dipercaya? Bisa dipercaya, kepercayaan. Ya, kita baca di firman Tuhan. Bentar, contekan dulu ya. 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Ya, sudah ketemu ya? 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tadi dikatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Karena apa? Kita dipercaya Tuhan. Benar gak? Kita pengen di full gospel dipercaya Tuhan. Kita aja kalau kita sebagai karyawan, dulu ya saya sebagai karyawan, kita dipercaya sama bos kita. Wah, luar biasa kita ini. Ya. Kita dikasih kepercayaan, kita harus tanggung jawab. Sekarang kita diberi full gospel. Ya, pelayanan full gospel ini pelayanan luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Kita di sini tidak dibayar. Berangkat dewe, bayar dewe. Benar ya? Ya. Nanti terakhir saya ada statement ya. Jadi kalau kita sudah dipercaya Tuhan, Tuhan mengatakan orang setia yang dipercaya Tuhan, kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Visi misi full gospel tadi, membawa jiwa-jiwa, membawa teman-teman kita yang lagi lesu, yang berbeban berat, yang mengalami masalah, terbelenggu. Ayo kita ajak di full gospel. Gampang? Tidak gampang. Saya ngajak orang berkali-kali susah. Tadi kan katanya banyak yang dari alumni Pria Sejati ya, CMN ya, termasuk saya. Saya ngajak teman saya hampir 5 tahun baru bisa ikut camp. Mudah, tidak mudah. Ajak full gospel member meeting. Oh iya. Waduh, repot Gus. Waduh, ada meeting Gus. Waduh. Tapi apakah kita putus asa? Enggak. Tetap kita ajak. Kita telepon, kita WA, ya, mungkin kita ajak makan, gitu. Itu. Loh, kita sama bos saja dipercaya aja kita bangga. Ini bos dalam bos Tuhan. Emang pelayan di full gospel ini memang jujur, bocuan. Loh, serius saya bilang bocuan. Loh, bener, jogrok. Loh teman-teman, apakah kita ini kurang kerjaan ke Jogja? Mungkin bapak-bapak, ini Pak Pon kita mau ke Jepang dan ke sana, kengangguran apa? Enggak tahu. Enggak tahu nganggur loh. Tapi kenapa kita mau? Ya itulah, kita dipercaya Tuhan. Mungkin di sini bocor, tapi di sana cuan. Amin. Amin. Jangan lihat sekarangnya. Kalau kita cukup dengan duit memang, tapi kalau satu jiwa dimenangkan buat Tuhan, wah luar biasa. Amin. Ya, pertama faithfulness, kesetiaan. Kedua akuntabilitas, tanggung jawab, kepercayaan. Ketiga S, submisif.
Apa submissif? Ketaatan. Iki paling angel. Kita ini pengusaha, jujur ya, apalagi yang bos-bos. Kono sopo perintah aku sopo. Aku di perusahaan. Bego akeh, nggak gampang bang. Ini loh bismillah kita masuk merendahkan hati kita. Mungkin, ya seperti Pak Edu ini dia masih muda. Saya lihat ini senior-senior semua. Tapi luar biasa. Bapak-bapak ini merendahkan hati, luar biasa. Ya, jadi ketaatan kita belajar seperti Yesus. Dia taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tadi saya bilang sama Pak Kwang kesana kesini ya taat Pak Kwang. Saya di telepon Edo, saya nggak pikir Pak Bos 25 siap. Kalau saya di full gospel ditelepon ke sana sini saya siap. Pada waktu saya jadi Lift RDD, saya ngomong sama teman-teman. Selama saya masih bisa saya ikut. Jadi tidak mungkin dong kita ngomong, ayo ke Jogja ya, ayo ke Ujung Pandang ya, kita cuma nyuruh tok, kita tidak ikut. Tidak bisa, kita masih teladan contoh. Selama saya bisa saya ikut. Ya. Jadi ketaatan ini perlu. Kita sebagai bos, sebagai pimpinan di perusahaan, apalagi di keluarga, kita punya anak buah. Kalau mereka tidak taat gimana? Sama, gampang, tidak gampang Pak. Pada waktu saya jadi presiden chapter waktu itu, biar saya ngomong, Kos, waktu itu mungkin Bapak Ibu tahu ya, teman kita Pak Rito Jakarta, terus sama Pak Fengki Gereja Best, teman kita juga. Mereka dari Jakarta bawa 30 orang ke Surabaya pelayanan. Saya telepon sama Firab saya, Kos, ayo kita minggu pelayanan, nginep 3 hari. Itu ngomongnya H-1. Ya jalan-jalan, tapi ya udah mantel dengan wah beda. Wah beda. Tapi saya belajar, Bapak Ibu. Ya, saya di sini belajar. Sekarang saya sebagai RVP pun ya bukan berarti kita itu membedakan kelas enggak, tapi pada kita punya ada jenjangnya, ya dong. Kita memberikan perintah, kalau kita tidak direspon sama anak buah kita kan juga kita nggak enak juga ya. Sama, kita di full gospel belajar kerendahan hati juga. Ya, ketaatan, submisif. Nggak mudah, jujur nggak mudah. Ya, daging ini kita ini kuat sekali. Ya, kan saya bilang kita ini pengusaha. Ya, kau nyuruh aku lu opo, ongkon nggak bayar aku kok, bener nih. Itu Pak, perketaatan, serius Pak. Yang keempat, ya nggak panjang-panjang saya. Yang terakhir, T, fast T, transparan. Transparan dalam hal apa? Jen. Kita di Gospel jangan alergi ngomong duit, karena memang pelayanan butuh duit. Kan saya bilang, saya belajar di Gospel memberi. Saya salesman Pak waktu itu Pak, gaji saya berapa? Dan saya belajar memberi, bukan masalah jumlahnya. Kalau Anda seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, mungkin mungkin buat Anda gampang. Tapi bukan masalah itunya. Tulusnya ini hati kita memberikan. Transparan di dalam member, kita saling mendoakan keterbukaan awal dari pemulihan itu statement dari Pria Sejati. Tetapi keterbukaan kita dalam chapter, kita saling mendoakan, ada masalah apa kita doakan, itu luar biasa Pak. Kita ada chapter namanya Barat Indah Ribon, isinya anak muda, 99% Katolik. Mereka anak muda-muda, kita kalau meeting kita, saya mendoakan ada masalah apa, didoakan, saling mendoakan. Chapter kita tidak banyak orang, 4 orang, 5 orang, dulu 20 orang, sekarang 4, 5, 6 orang, jalan Pak. Saya dulu mau mulai chapter 2001 Pak, 2 orang, 3 orang Pak.
Tiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai sekarang 24 tahun Pak. Dulu 2-3 orang Pak saya, 4 orang. Jalan Pak. Jangan melihat jumlah. Jangan. Mau 3 orang, mau 2 orang, jalan Pak. Yes. Ya. Jadi transparan. Kita harus transparan Pak. Jadi fast. Kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab, kepercayaannya sama transparan. Lah, semuanya ini kalau kita tidak rangkum jadi satu, yang namanya TITI, you know TITI, bukan adik ya, TITI, tulus ikhlas tanpa imbalan, itu full gospel. Yes. Kita melayani di full gospel itu harus tulus ikhlas tanpa imbalan. Bapak kalau mau pelayan di full gospel, dipuji orang salah, dihargai sama orang salah, ujami. Ya. Saya pernah pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya sudah pernah ke Jogja waktu itu. Pada waktu itu kerja saya lagi terpuruk, saya ajak teman saya, ayo kita pelayan ke Jogja. Waktu itu Pak Is ya. Nah, zaman itu. Saya diajak sama teman saya Pak Martin Busan. Saya jaga. Kerja waktu itu sepi. Terus saya juga pernah diajak sama Pak Suhadi Iskandar, Pak Ayub. Saya ke Balikpapan, ke Kalimantan, bahkan ke Bandung. Saya berangkat. Ke Balikpapan itu berangkat pagi pulang malam. Orang bilang kan gendeng ya. Bayar tiket DV, ngomong 5 menit. Malam pulang Surabaya, mulai kerjaan. Ya itu loh Pak, pelayan full gospel seperti itu Pak. Mas saya bilang, kita di Jogja pun siap. Loh misalnya teman-teman nggak berangkat, saya berangkat sendiri. Loh itu kan telepon saya balik-balik. Saya ditelepon selama saya bisa saya berangkat. Sojo mikir cuan Pak, nggak ada cuan di sini. Tolong dia. Serius Pak, benar. Tapi satu hal Bapak Ibu, apa yang kita tabur tidak akan sia-sia. Amin. Yang penting jaga hati. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dari segala keselambatan. Ya, makanya dalam modal full gospel ini, ayo kita belajar. Titi gampang tuh, tulus ikhlas tanpa imbalan. Yes. Terima kasih Tuhan berkati. Teman-teman yang ada di Jogja, kita percaya bahwa setiap kita ini kita ditunjuk. Yang Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan aku yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih aku, kita semua. Tetapi ada satu tanggung jawab. Bagaimana Tuhan perintahkan, pergi supaya kamu bisa berbuah tetap dan menghasilkan buah. Ini adalah satu, bagaimana bukan perintah, tetapi sesuatu tanggung jawab. Sehingga kita ini sekarang diutus, dipilih, tadi kata Pak Ustiono, dipilih dan ditetapkan untuk kita boleh membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Ini adalah saatnya teman-teman. Bagaimana time is level up. Ayo kita mau bergairah lebih begitu. Supaya apa? Supaya setiap kita bukan hanya diutus, tetapi kita melakukan tanggung jawab yang tadi pas itu, setia. Untuk kita juga mau dipercaya sama Tuhan. Terus yang ketiga adalah kita punya kerendahan hati. Kita taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi transparan, menjadi terang di mana kita berada. Ini adalah sesuatu yang Tuhan pesankan kepada setiap kita, MGD Man.
Mari teman-teman, secara pribadi juga saya menegur untuk diri saya. Mumpung waktu yang diberikan oleh Tuhan masih ada, kita mau ambil tanggung jawab. Sipun ya Gus ya, tetapi harta kita di surga melimpah-limpah. Kita percaya ya. Makanya ayo ambil waktu untuk kita terus mau level up. Apa yang kita sudah lakukan, kita lakukan lebih. Supaya apa? Setiap apa yang ditaruh di chapter ini bukan hanya 19 chapter ya, 20 lebih ya Pak Agus ya, tetapi nanti tahun depan akan melipat ganda. Bisa 2 kali, bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Surga bersorak-sorak untuk setiap apa yang kita kerjakan. Thank you teman-teman. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Strong in the Lord. Jangan mau kalah LOF. Wah kurang keras. LOF. Be strong in the Lord. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3.